Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Adik-adik dan teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Masih semangat kan untuk belajar? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang interaksi sosial. Ini merupakan materi kelas 5 semester 1 tema 4 subtema 3. Lalu apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Lalu apa tujuan dari interaksi sosial? Yang pertama, menjalin hubungan persahabatan. Yang kedua, menjalin hubungan saudara. Ketiga, mendiskusikan sebuah persoalan. Keempat, melakukan kerjasama. Dan yang kelima, menawarkan barang atau jasa. Lalu bidang-bidang interaksi apa saja yang ada di masyarakat? Yang pertama, bidang ekonomi. Kedua, bidang politik. Ketiga, bidang sosial dan budaya. Yang keempat, bidang moral. Saya jelaskan satu-satu. Interaksi sosial di bidang ekonomi. Interaksi sosial di bidang ekonomi adalah hubungan antara dua individu atau antara individu dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang. Interaksi sosial di bidang ekonomi terjadi karena adanya kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain yang ada hubungannya dengan perdagangan dan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Interaksi sosial di bidang ekonomi dapat kita temui antara lain di pasar atau tempat perbelanjaan. Kepentingan ekonomi dapat dalam bentuk barang dan jasa. Banyak organisasi yang menawarkan jasa kepada masyarakat, seperti lembaga belajar, bank, rumah sakit, event organizer, jasa paket atau kurir, jasa cuci, dan lain-lain. Lalu, apa saja contoh interaksi sosial di bidang ekonomi? Yang pertama, membeli beras di pasar. Yang kedua, membeli buku tulis di koperasi sekolah. Dan yang ketiga, menggadaikan emas di pegadaian. Interaksi sosial yang kedua yaitu interaksi sosial di bidang politik. Kepentingan jenis ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Apa saja contoh-contoh interaksi sosial di bidang politik? Yang pertama, mengikuti pemungutan suara pada pemilihan anggota DPR. Yang kedua, mengikuti pemungutan suara pada pemilihan presiden. Lalu, interaksi sosial yang ketiga adalah interaksi sosial di bidang sosial dan budaya. Kepentingan di bidang sosial berkaitan dengan keinginan seseorang untuk mendapatkan tempat dan kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat di sekitarnya.
Kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, keagamaan, dan kesenian. Interaksi sosial yang dilakukan masyarakat dapat memberi pengaruh budaya yang satu terhadap budaya yang lain. Apa saja contoh interaksi sosial di bidang sosial dan budaya? Yang pertama, menonton pertunjukan tari dari daerah lain. Yang kedua, menonton pertunjukan wayang golek. Dan yang ketiga, mengikuti donor darah. Lalu, interaksi sosial yang keempat yaitu interaksi sosial di bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi tersebut menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat meningkat. Contoh kepentingan moral yaitu syiar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Tujuannya agar timbulnya kesadaran masyarakat di wilayah tersebut untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Lalu apa saja contoh interaksi sosial di bidang moral? Yang pertama, mengikuti pengajian di masjid. Kedua, mengikuti pelajaran agama di sekolah. Ketiga, mengikuti penyuluhan tentang hidup sehat. Dan yang keempat, mengikuti penyuluhan tentang pencegahan penularan virus corona. Lalu apa saja faktor-faktor yang memengaruhi adanya interaksi antar warga masyarakat? Yang pertama yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Kedua, perbedaan kondisi demografis. Ketiga, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Keempat, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Yang kelima, alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Saya jelaskan satu-satu. Perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Perbedaan sumber daya alam dapat memengaruhi kegiatan produksi pada suatu daerah. Daerah yang sumber daya alamnya cukup banyak dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya produksi yang lebih murah daripada daerah yang sumber daya alamnya sedikit. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang sumber daya alamnya banyak menjadi lebih cepat dibanding daerah yang sumber daya alamnya sedikit. Yang kedua yaitu perbedaan kondisi demografis. Perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis ini dapat memengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Daerah dengan kondisi demografis baik cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi. Hal itu akan mendorong peningkatan investasi sehingga lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonominya pun meningkat. Sebaliknya, bila kondisi demografisnya kurang baik, mengakibatkan rendahnya produktivitas kerja masyarakat setempat, sehingga kurangnya minat penanaman modal di daerah tersebut. Dampaknya, pertumbuhan ekonominya rendah. Lalu saya akan menjelaskan tentang kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian dalam suatu daerah. Dengan tidak lancarnya mobilitas barang dan jasa, maka
Kegiatan produksi dan perdagangan hanya berhenti di suatu wilayah, sehingga kelebihan barang yang dihasilkan tidak bisa didistribusikan ke daerah lain yang membutuhkan. Selanjutnya adalah tentang konsentrasi kegiatan ekonomi daerah. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada daerah tertentu akan memengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Daerah yang mempunyai konsentrasi ekonomi tinggi akan cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Alokasi investasi pemerintah ke daerah ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Jika sistem pemerintahan yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana akan lebih banyak ke pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar daerah cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, jika sistem pemerintahan yang dianut bersifat otonomi atau federal, maka alokasi dana akan lebih banyak ke pemerintah daerah, sehingga ketimpangan pendapatan cenderung lebih rendah. Alokasi dana pemerintah yang berdampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah antara lain alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, dan listrik. Semua sektor tersebut dampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, pendapatan per kapita yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Demikian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Seperti biasanya, di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.